Hai, perkenalkan saya Anita, seorang pendidik, mahasiswa Teknologi Pendidikan Batch 52 Universitas Pelita Harapan. Sebagai pendidik, ternyata banyak hal yang harus kita lakukan. Mempelajari karakteristik siswa, bagaimana menyelenggarakan pembelajaran, dan bagaimana mengevaluasi sebuah pembelajaran. Untuk itu, sebagai pendidik, perlu belajar berbagai teori belajar. Salah satu mata kuliah yang mengusik pemikiran saya yaitu mata kuliah Teori Belajar dan Konsep Mengajar yang diasuh oleh Bapak Agus Santoso SPD, MA EDB. 18 tahun mengajar ternyata tidak membuat saya sangat memahami karakteristik siswa, proses pembelajaran, bahkan sebuah penilaian yang harus diselenggarakan oleh seorang guru atau pendidik. Pengalaman mengajar saya tadi membuat saya perlu berpikir jauh untuk mengambil kuliah di tingkat strata S2, khususnya di bagian pendidikan. Nah, di kuliah kali ini saya merasakan banyak hal yang bermanfaat, terutama mata-mata kuliah yang membuat saya semakin berpikir bagaimana menjadi guru seutuhnya. Pada kesempatan kali ini, mari sama-sama kita bahas masing-masing teori belajar yang saya pelajari di UPH. Ada tentang heterogogi, ada tentang behavioristik, ada tentang teori Gestalt. Yang ketiganya akan kita sama-sama saksikan dalam video singkat kali ini. Apakah siswa kita bosan dengan metode pembelajaran tradisional? Di mana siswa kita menentukan apa dan bagaimana cara belajar? Saat ini guru bukan sebagai pusat sumber belajar, namun hanya menuntun dan melakukan kolaborasi. Heterogogi atau self-determined learning, bahwa pelajar merupakan pusat dari proses pembelajaran, sedang guru bermakna sebagai agen penuntun perubahan, karena belajar adalah sesuatu yang memiliki makna mendalam bagi pelajar. Pelajaran berikutnya adalah tentang teori behavioristik. Teori behavioristik merupakan salah satu pendekatan utama dalam psikologi. Teori ini berfokus pada hal hubungan antara stimulus dan respon serta reinforcement. Nah, di dalam proses pembelajaran kita bisa melihat bagaimana guru memberikan stimulus berupa tugas, kemudian siswa merespon dengan mengerjakan tugas, sehingga mendapatkan hasil yang baik. Bila mana respon yang baik, maka guru tersebut akan memberikan reinforcement positif. Nah, hal ini akan mendapatkan hasil prestasi belajar yang cukup baik pastinya. Nah, untuk reinforcement ini bisa juga bernilai negatif. Ini tergantung dari respon yang dilakukan dari stimulus yang diberikan oleh guru. Mari kita lihat contoh sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Bayangkan seorang pelajar yang belajar untuk ujian, jika ia belajar atau dapat stimulus dan mendapatkan nilai baik atau reinforcement positif, maka ia akan lebih termotivasi untuk belajar lagi di masa depan. Sebaliknya, jika ia tidak belajar dan mendapatkan nilai buruk atau tanpa reinforcement positif, maka kemungkinan dia akan kurang termotivasi untuk belajar di lain waktu. Teori belajar yang ketiga adalah teori Gestalt. Teori Gestalt memandang bahwa pembelajaran tidak hanya tentang stimulus dan respon, tetapi lebih pada pemahaman tentang suatu masalah yang mampu menarik kesimpulan yang berwawasan. Nah,
Pada teori ini kita bisa melihat bahwa ketika siswa kita belajar, maka mereka akan menemukan pemahaman atau insight dengan caranya sendiri. Jadi di teori Gestalt ini berkenaan dengan keseluruhan tentang individu dan timbal balik dan interaksinya yang matang, sehingga para murid dapat menemukan insight dari apa yang dia pelajari. Timbulnya insight pada individu tergantung pada yang pertama, kesanggupan. Ini berkaitan dengan intelijensi individu. Kedua, pengalaman. Dengan belajar, individu akan mendapatkan banyak pengalaman. Ketiga, taraf kompleksitas dari suatu situasi. Semakin kompleks sebuah masalah, maka akan makin sulit untuk diatasi. Keempat, latihan. Latihan yang rutin akan meningkatkan insight dalam situasi bersama-sama. Kelima, trial dan error. Apabila seseorang tidak dapat memecahkan sebuah masalah, seseorang akan melakukan percobaan-percobaan untuk menemukan insight yang terbaru. Pedagogi, behavioristik, dan Gestalt sangat membantu saya sebagai seorang pendidik dalam menjalankan belajar. Tiga teori ini sudah saya buktikan bagaimana saya mengenal karakteristik perubahan perilaku siswa, bagaimana mengubah pengalaman-pengalaman belajar sehingga para siswa mendapatkan insight pembelajaran dari apa yang saya lakukan di kelas sehingga pembelajaran menjadi bermakna.